Hello animal lovers, kembali lagi dengan alur cerita dari serial terpopuler Detektif Conan. Di video sebelumnya kita telah membahas awal mula terjadinya pembunuhan di ruang tertutup yang diawali ketika Kogoro, Ran, dan Conan tersesat, yang kemudian menemukan sebuah rumah mewah misterius. Di dalam rumah mewah itu ternyata ada 7 orang memakai jubah yang akan melakukan ritual pemanggilan arwah dari seorang idol yang sedang naik daun, Miyahara Kira, yang diduga tewas karena dibunuh. Namun usai melakukan ritual, Shouko, salah seorang calon idol, ditemukan tewas di atas meja ritual dengan luka jeratan di lehernya. Bagi yang belum mengikuti alur cerita sebelumnya atau part 1, silakan menonton lebih dulu ya, agar mengerti jalan ceritanya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon dukung terus channel ini agar menjadi berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Baiklah, ini dia kisah selanjutnya. Misteri ruang terkunci bagian kedua. Belum usai keterkejutan atas tewasnya Shouko, Honogi datang dengan membawa kabar yang tidak kalah mengejutkan. Honogi mengatakan jika pada awalnya dia berniat untuk memberitahu Hirasaka atas pesan aneh dari Kira. Namun karena pintu kamar Hirasaka terkunci dan tidak menjawab panggilannya, Honogi kemudian mengintip pada celah jendela atas pintu. Namun yang Honogi lihat adalah sesuatu yang membuatnya terkejut. Dia melihat Hirasaka telah tewas. Bahkan ponsel Shouko ada di ruangan yang sama dengan Hirasaka. Mendengar penjelasan dari Honogi, dengan segera Kogoro dan Conan beserta Honogi pergi ke kamar Hirasaka. Kogoro segera melihat pada celah atas pintu. Conan yang penasaran juga ikut melihat, dan ternyata benar, Honogi terlihat terkulai di atas sofa dengan minuman anggur yang tumpah di atas meja. Kogoro segera membuka paksa pintu dengan linggis yang diberikan Honogi. Itu karena hanya Hirasaka sendiri yang memiliki kunci kamarnya. Setelah pintu berhasil dibuka, terlihat sobekan poster Kira. Selain itu juga terdapat ponsel Shouko dan tali yang diduga untuk menjerat Shouko. Kemudian kepolisian pun datang. Pertama Inspektur Megure dan anak buahnya memeriksa kondisi mayat Shouko. Pada tubuh Shouko tidak ditemukannya bekas luka lainnya selain bekas jeratan tali di lehernya. Bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam sedangkan ruangan itu begitu tertutup, hanya jendela yang dapat dibuka. Ketika saklar ditekan dan pintu pun terkunci dari dalam. Selanjutnya para polisi memeriksa keadaan Hirasaka. Hirasaka diduga tewas karena keracunan kalium sianida yang tercampur dalam anggurnya. Sama seperti kematian Shouko, nampaknya pembunuhan Hirasaka pun dilakukan di dalam ruang terkunci. Ruangan itu hanya memiliki satu pintu dan terkunci di dalam. Bahkan kuncinya pun tersimpan rapi di dalam laci. Detektif Kogoro menduga jika Hirasaka melakukan bunuh diri setelah membunuh Shouko. Namun, Conan tidak yakin dengan hipotesa detektif Kogoro. Conan meyakini jika keduanya telah dibunuh seseorang di rumah itu. Setelah memeriksa kedua TKP, semua orang di dalam rumah itu pun berkumpul. Inspektur Megure bertanya kepada 5 rekan korban untuk meminta keterangan tentang keberadaan dan kegiatan yang mereka lakukan pada saat kejadian. Keduanya diperkirakan meninggal pada pukul 11 malam. Kani sedang berada di kamarnya sambil terus memandangi boneka figur Kira. Sedangkan Mifune, Yatsukawa, dan Izumi berbincang bersama Kogoro, Ran, dan Conan di ruang makan hingga jam 11 malam. Yatsukawa sempat menelpon Shouko pada pukul 11.40 malam. Namun saat itu Shouko mengeluh sakit kepala sehingga Izumi berniat untuk memberikannya obat. Tapi Shouko tidak kunjung membukakan pintu kamarnya dan sepertinya Shouko belum kembali ke kamarnya. Karena khawatir, Izumi pergi ke kamar Kogoro untuk meminta bantuan mencari Shouko. Sedangkan Honogi mengatakan sebelum kembali ke kamarnya, ia sempat mengobrol dengan Hirasaka
membicarakan tentang isi rekaman suara Kira pada saat melakukan ritual yang telah ditukar oleh seseorang. Conan mempertanyakan tujuan sebenarnya melakukan ritual pemanggilan arwah itu. Honogi bersama Hirasaka, si penggagas acara, sengaja mengumpulkan para fans klub Kira yang dianggap mencurigakan sebagai pelaku pembunuh Kira. Berawal teror yang diterima oleh Honogi melalui telepon, kemudian Sawanami juga ternyata mendapatkan teror berupa surat misterius berisi foto yang menunjukkan kehadiran Kira. Bahkan Sawanami akhirnya tewas. Maka dari itu Honogi dan Hirasaka sengaja mengumpulkan orang-orang yang dianggap mencurigakan itu untuk melihat reaksi pelaku jika benar Kira akan kembali hidup. Kisah hidup Kira sendiri sangatlah tragis. Kira telah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan ketika dia kecil. Kini kecelakaan serupa telah merenggut nyawanya sendiri. Conan mengatakan kepada Kogoro untuk meminta polisi memperlihatkan foto berupa petunjuk kematian dengan nama Kira. Chiba kemudian datang sambil membawa barang bukti berupa gembok dan juga tali yang digunakan untuk membunuh Shouko. Sedangkan Takagi memperlihatkan kode kematian dengan tulisan nama Kira yang ditulis dengan darah. Conan melihat dengan seksama dan mencoba menganalisa pelaku sebenarnya atas pembunuhan di ruang tertutup. Lalu, siapakah pembunuh sebenarnya? Dan apakah akan ada korban berikutnya? Jangan lewatkan di episode berikutnya. Sampai jumpa.